melakukan pemupukan secara maksimal teman-teman ya. Jadi kita jangan takut untuk mengeluarkan dana teman-teman ya. Karena dana yang kita keluarkan, contoh kita mupuk ibaratnya dalam sehektar 5 sampai 6 karung teman-teman. Nah, itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri teman-teman ya, hasilnya. Pemupukannya sedikit teman-teman, pasti hasilnya juga sedikit teman-teman ya. Pemupukannya banyak teman-teman, hasil pun akan banyak juga teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita jangan pernah takut untuk melakukan pengeluaran dana untuk pembelian pupuk teman-teman ya. Karena apa? Itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Jadi kalau kita berharap nanam sawit terus kita tinggal dan kita tidak rawat, tapi kita mengharap hasil maksimal teman-teman, itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi sawit itu sesuai perawatan dan sesuai dana yang kita keluarkan, dan disitu pula kita akan mendapat timbal balik yang sesuai dengan yang kita lakukan teman-teman. Hai, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali ya teman-teman dengan channel Tukang Telusur teman-teman ya. Tahan titiknya teman-teman ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan teman-teman, dan diberikan rezeki yang barokah teman-teman ya. Yaitu sawit yang melimpah teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan melihat penanaman sawit ya. Nah ini teman-teman lagi ditanam sama paman ya. Ini teman-teman bibitnya masih kecil teman-teman ya. Bibitnya masih kecil. Mungkin usianya itu memang sudah tua teman-teman ya. Usianya mungkin sudah ada kurang lebih setengah tahunan teman-teman, akibat kurang dirawat teman-teman ya. Mungkin sekitar 8 bulanan lah teman-teman ya. Lebih daripada setengah tahun, 8 bulanan teman-teman, akibat kurang dirawat. Makanya bibitnya kecil teman-teman ya. Dan ini teman-teman nyisip ya. Jadi sudah ada pokok sawitnya teman-teman ya. Sudah ada pokok sawitnya. Jadi kita tinggal meneruskan aja, cuman nyisip aja. Cuman kalau yang sebelah sana teman-teman, nah yang sebelah sana itu memang baru dibuka sama Eksa teman-teman ya. Nanti juga kita akan melakukan penanaman untuk yang sebelah sana teman-teman. Cuman karena memang penyembuhannya belum selesai teman-teman, jadi kita nyisip dulu yang ada teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jujur aja teman-teman, bibitnya itu bukan bibit unggul teman-teman ya. Bibit biasa aja teman-teman, kita tanam. Dan kita tanam menggunakan alat seadanya teman-teman ya, menggunakan dodos. Nah ini. Dan di sini teman-teman tanahnya itu berpasir teman-teman ya. Tanahnya berpasir, campur tanah teman-teman ya. Nah, jadi saran kepada teman-teman semua ya. Jika mempunyai lahan teman-teman, berpotensi tanahnya itu mengandung pasir teman-teman. Itu hati-hati dalam melakukan penyemprotan gulma teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar ekstra dirawat gulmanya teman-teman ya, semaksimal mungkin agar bisa menahan kandungan air teman-teman ya, biar agar tanah itu dingin teman-teman ya, biar tidak terlalu panas. Makanya jangan sampai terlalu bersih teman-teman ya, karena memang medannya itu medan berpasir teman-teman ya di sini. Ya teman-teman ya, kita lihat. Nah ini lagi proses penanaman teman-teman ya, bibit kecil. Nah jadi kepada teman-teman semua ya, apapun ya yang bisa kita lakukan dalam perawatan sawit teman-teman ya, pastinya adalah yang perlu kita ketahui adalah potensi tanah yang bagus teman-teman, tanah yang bagus, dan juga perawatan yang maksimal teman-teman ya, juga bibit yang bagus teman-teman, dan pengepesan pupuk sesuai jadwal ya teman-teman, sesuai dosis ya. Syukur dosisnya itu memang sangat sesuai standar teman-teman ya. Dan untuk sawit kecil itu sendiri teman-teman ya, dosisnya itu kurang lebih sekitaran di angka setengah kilo teman-teman ya.
jangka setengah kilo, itu dalam jarak kurang lebih 3 bulan atau mungkin 4 bulan ya penanaman teman-teman, seperti itu. Bisa kita aplikasikan urea teman-teman ya, kalau memang tanahnya itu kurang bagus teman-teman ya, urea, kapur ya teman-teman ya, agar pertumbuhan sawit itu jauh lebih cepat teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, karena kita memang menggunakan alat seadanya teman-teman ya, jadi agak sedikit lambat tanamannya teman-teman ya. Yuk kita lihat teman-teman. Ini bibitnya masih kecil teman-teman ya. Bibit masih kecil, cuman kita berani tanam itu karena memang tanahnya itu tidak lembab ya, tidak banjir. Jadi kita menggunakan bibit kecil pun berani teman-teman ya. Dan untuk penggalian lubangnya teman-teman ya, itu kedalamannya kurang lebih sekitaran 35 sampai 40 cm teman-teman ya. Sekiranya kulibet itu terkubur 5 cm di atas kulibet teman-teman ya, agar bongkotnya itu sedikit tertutupi oleh tanah teman-teman ya, mencegah adanya angin kencang teman-teman, agar tidak roboh teman-teman ya, dan sesuai standar yang kita terapkan seperti di PT-PT itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah teman-teman ya, jadi untuk penanamannya seperti ini teman-teman ya. Nah kita tetap menanam bibit yang masih kecil, kita semaksimal mungkin ya untuk tanamannya seperti ini teman-teman ya, agar nanti berkembang jauh lebih bagus teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bisa bermanfaat teman-teman ya, bisa memberikan sedikit edukasi dan sedikit informasi teman-teman ya, seputar perkebunan kelapa sawit ya teman-teman. Oh yang ini belum ada bibitnya teman-teman ya, bibitnya belum ada, perlu kita ngambil bibit dulu teman-teman. Ngambil bibit dulu kah bang? Ngambil bibit dulu kah? Ya, ngambil bibit dulu teman-teman ya. Yuk kita lihat ambil bibit, karena memang tadi ini ketinggalan satu pokok ya. Oh ini sudah ada teman-teman ya, kita ngambil yang ini aja teman-teman, kita pindahkan bibit yang ada ini. Nah bibitnya masih kecil-kecil teman-teman ya. Kita akan menanam bibit teman-teman ya, semoga nanti berkembang jauh lebih baik ya, bisa menghasilkan buah yang maksimal teman-teman ya, dengan kita rawat sesuai aturan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, dan untuk jarak tanamnya ini teman-teman ya, di angka 8 meteran aja teman-teman ya, 8 meter, karena memang kita menggunakan pelepah pendek teman-teman ya. Tanahnya berpasir teman-teman ya, pasir dan ada batu juga teman-teman. Kita menanamnya menggunakan dodos teman-teman ya, tidak menggunakan cangkul, karena memang jauh lebih efektif menggunakan dodos teman-teman ya. Takut nanti saat penggalian tanah itu memang ada akar teman-teman ya, ada akar atau mungkin ada kayu-kayu teman-teman. Tapi kalau menggunakan alat dodos itu teman-teman jauh lebih efektif ketimbang cangkul teman-teman ya. Cangkul itu nanti nggak ada akar teman-teman, itu dia nggak mampu untuk memutuskan akar teman-teman ya, seperti itu. Nah oke teman-teman ya, kita langsung tanam. Jadi ini sedikit apa ya informasi teman-teman ya,
bagi petani sawit teman-teman ya. Jangan lupa terus memberikan semangat ya kepada teman-teman semua agar terus melakukan pemupukan secara maksimal teman-teman ya. Jadi kita jangan takut untuk mengeluarkan dana teman-teman ya, karena dana yang kita keluarkan, contoh kita mupuk ibaratnya dalam sehektar 5-6 karung teman-teman. Nah itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri teman-teman ya hasilnya. Pemupukannya sedikit teman-teman, pasti hasilnya juga sedikit teman-teman ya. Pemupukannya banyak teman-teman, hasil pun akan banyak juga teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita jangan pernah takut untuk melakukan pengeluaran dana untuk pembelian pupuk teman-teman ya. Karena apa? Itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Jadi kalau kita berharap nanam sawit terus kita tinggal dan kita tidak rawat, tapi kita mengharap hasil maksimal teman-teman, itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi sawit itu sesuai perawatan dan sesuai dana yang kita keluarkan, dan disitu pula kita akan mendapat timbal balik yang sesuai dengan yang kita lakukan teman-teman, yang kita aplikasikan ya. Seperti contoh kita tidak memupuk sawit ya, hasilnya pun ya sawitnya tidak ada teman-teman. Tapi kalau kita melakukan pemupukan secara maksimal ya, hasilnya pun maksimal, seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman ya, itu aja sedikit informasi dari saya teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan sedikit edukasi dan informasi teman-teman ya seputar perkebunan sawit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan keselamatan teman-teman, dan diberikan hasil sawit yang melimpah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit dari Kalimantan teman-teman ya. Thank you.